Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam. Selamat Gue keduluan datang. mulu ini. Hah? Gue keduluan. Keduluan ya? Kaget gue. Iya. Gue gak Iya. lihat aba-aba tangan lu soalnya Iya, soalnya dari biasa ada sini. aba-aba Mas Sul ya. Iya. Ya kita agak susah nih, Iya, masih agak kurang sinkron Mas Sul betul. ya. Masih Tuh, gak apa-apa ya. online, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mohon Iya, dimengerti betul kita lah. masih Eh, online, jadi mungkin suara Bang Kebetulan, Sul agak telat-telat. iya, agak telat nih. Mm-mm. Hmm. Jadi Ini, kenapa nih Mas Sul? ya kan, apalagi kebetulan kita kan recordnya malam nih kan. Betul. Tuh, nih paling enak-enak kalau habis hujan gini enaknya ini ya, makan apa, bakso atau mie ayam gitu. Benar. Ya, ini dulu kalau di daerah Mampang, Pin, itu tukang-tukangan gerobak tuh banyak tuh yang lewat tuh. Di daerah Bang Sul dulu kan ya, Mampang ya. Iya, Mampang tuh, tukang-tukang gerobak lewat tuh. Kadang-kadang gue nanya sama abangnya, Pin, Ah, Bang, gerobaknya rusak ya? kenapa itu? Kata dia, enggak, kok didorong? Mah, mogok maksudnya. Apa? Gerobak kan emang gak ada Aduh. mesinnya Bambang, Bang Oh Sol. iya. Ya abangnya suwe lu. Nih, Saya mau nanya, Bang, lu bayangin deh, kalau gerobak ada mesinnya kencang 60 km per jam deh. Itu abangnya larinya gimana anjir? aduh, ya bener juga ya. Pakai ini loh, pakai Abangnya ikutnya skateboard, pakai gimana? skateboard. Oh, pakai skateboard, bener-bener. Ya emang didorong, namanya Abang, juga gerobak. iya abangnya juga mikir kan, Bang, gerobaknya rusak ya? Oh ya mikir Abangnya deh. bingung, enggak kok, enggak. Lah, Kagak, kok didorong? lu kagak sekolah ya? Pasti gitu abangnya. Aduh. Aduh. Udah sikat lah. Oke, Mas Sul. Selamat datang ya teman-teman di episode ke-68 Yoi. dari podcast Sersan Horror. Waduh. Seram, Kali ini tapi kita ada santai. 2 episode Mas Sul. 2 episode, 2 cerita kita. Oh, udah cerita Kita ya. ada 2 Oke. cerita, pendek-pendek ya. Bantai lah. Dan Bang Sul ada mau selipin cerita ya katanya ya? Oh iya, nanti gue di tengah-tengah diselip nih. Ada bonus cerita ya? Ada nih historinya daerah dekat rumah gua ini. Ternyata Oh, gitu. banyak sih. Oke, sip. Waduh, gila. Nanti kita akan dengarkan seperti apa Mas Sul ya. Ini Bang Sul buka belum cerita kau Oke. ya? Belum. Oke. Nah, episode kali ini Mas Sul ada 2 cerita. Jadi di cerita pertama ada dari Firdi Muhammad. Firdi Muhammad dari mana nih, coba dia tulis. Dari Pamulang, Mas Sul. Waduh, Pamulang. Pamulang tuh Tangerang ya. Aku bayanginnya daerah di Jawa Tengah gitu cuy. Pamulang itu yang ngumpulin barang-barang bekas pakai gerobak. Pemulung. Oh, udah ganti ya. Nah, ini Itu satunya dekat ini biasanya apa? daerah Pamulang, daerah Ciputat itu dekat kampus Pamulang tuh. Ini ya. Udah masuk Tangerang kayaknya. Udah masuk Tangerang, cuma masih pinggiran kan kalau Ciputat itu. Iya, betul. Oh iya, oke. Nah, cerita kedua ini ada dari teman kita, mau disamarin sih Bang Sul namanya ya. Samarin aja, boleh. Nah, ada yang dia bilang namanya sudah disamarkan, jadi kita tidak perlu sebut nama aslinya. Nanti mungkin yang punya cerita sadar sendiri nih, oh ini cerita gua nih gitu ya. Oke. Nah, boleh. Oke, Bang Sul, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke cerita kali Bang Sul ya. Ada yang mau disampaikan Bang Sul? Boleh lah. Ya, udah sikat aja sabaran ini. Oke, seperti biasa. Oke. Pasang headset kalian. Matikan lampu dan tangkap kengeriannya. Setelah pesan-pesan berikut. Selamat mendengarkan. Balik lagi teman-teman. Balik lagi guys. Sersan Horror episode ke-68. Nah, 68. Cerita pertama ya Bang Sul ya. Kita akan langsung masuk ke cerita pertama. Cerita pertama ini dikirimkan oleh teman kita yang bernama Firdi Muhammad. Nah, salam kenal ya Mas Firdi ya, dan terima kasih untuk ceritanya. Wah, newcomer ini ya. Newcomer. Ini Mas Firdi seingat aku belum pernah kirim sih. Belum ya. Nah, jadi Mas Firdi ini kirim via email Bang Sul ya, tanpa subjek. Iya sih. Jadi kita kebanyakan ya kenapa tuh? Pendengar kita itu ada yang dengerin doang gitu, nggak kirim. Tapi lama-lama dengerin mereka kepancing gitu. Tergugah juga ya kan. Betul. Benar. Tadinya ada yang dengerin aja, lama-lama jadi kayak kayaknya kalau ngirim seru juga ya. Jadi akhirnya mereka mulai kirim seperti itu. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau kirim santai aja. Pokoknya cari waktu aja, nggak usah perlu diburu-buruin.
Santai aja. Tenang, Pokoknya tenang. kalau misalkan bingung mau kirim via apa, email atau gimana, Hmm, senyamannya aja. hmm, Senyamannya aja. oke. Oke, Mas Betul, Ul. betul, betul. Eh, Oke, siap. pertama terima kasih untuk Mas Firdi ya sudah mengirimkan cerita ke Ya, kita. Ceritanya pendek oke. nih Mas Ul. Coba kita lihat nih, mungkin to the point Heeh. ya. Ini karena Nah, berhubung ini nih. nggak ada subjek ya, nggak ada judul, jadi kita belum bisa tebak nih ini tentang apa. Hmm, Kita lihat nih. yoi. Nah, Mas Firdi tulis begini. Assalamualaikum Bang Gimana? Tony dan Bang Kevin katanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Katanya kenalin nama gua Firdi Muhammad. Gua dari Mhm, Pamulang katanya. Katanya mhm. gue suka banget dengerin podcast kalian katanya. Thank you ya Waduh, udah jadi makasih ya. pendengar setia. Nah, Yoi. langsung aja ke ceritanya. Jadi si Mas Firdi ini mau berbagi kisah horor yang menurut dia itu serem Masul, lumayan serem katanya. Kata si Mas Firdi Mhm, ini mhm, menurut dia lumayan serem tapi nggak tahu menurut kita gimana. Kita lihat ya. mhm, Nah, katanya gini. Jadi dulu sekitar 2 tahun yang lalu mhm, si Mas Firdi ini kelas 2 SMK. mhm. Dia bilang waktu dia 2 tahun lalu di SMK itu dia adalah OSIS Bang Sul. Oh, OSIS. OSIS. Oh sama, aku juga OSIS nih, ketua OSIS nih. Wah, Sama lu ketua nih, OSIS ya? ketua OSIS nih. Nah, jadi si Mantap. Mas Fir ini tuh bilang gue adalah ketua OSIS dan kebetulan saat itu sekolah gua ngadain Mhm. ITKO. Apa LDKO tuh? alias latihan Oh, dasar LDKO, kepemimpinan kepemimpinan. organisasi. OSIS, LDKS ya, organisasi. latihan Nah, kepemimpinan dasar gitulah. nah, Katanya buat calon OSIS yang baru katanya. Nah, mhm, jadi sekolahnya Mas Ferdi ini tuh punya 2 cabang Mas Ul. Satunya mhm, lagi ada di Jakarta. Satunya lagi mhm. ada di Bojonggede. Oh, di Bojonggede itu Bozong, di dekat Bogor ya? Bogor, Bogor. Bogor ya? Oh, oke. Di Bojonggede Heeh. satunya lagi. Dan kebetulan si sekolahnya ini ngadain acara LDKO-nya itu di Bojonggede, di cabangnya yang di Bojonggede. Oh, oh, waduh. Nah, berarti otomatis tempatnya itu lebih pedalaman, ya kan? Dia Betul. bilang tempatnya tuh kayak desa gitu kata dia. Mhm. Deket sawah Bang Sul. Dan serem Oh, pula kata dia gitu. aduh. Aku sih bayanginnya gelap ya, gelap, lampunya jarang, terus Aduh, rimbun lah ya gitu ya. Nah, aduh. habis itu katanya Mas Firdi ini singkat cerita Mhm. sekitar pas Isya nih Bang Sul ya. Oh, Isa. Pas selesai diberi pengarahan gitu. Jadi mereka diberi pengarahan gitu buat jurit malam Bang Sul. Jadi mereka akan Oh, iya, ngadain iya. jurit malam. Biasa jurit malam tuh Mhm. suka ada yang pura-pura jadi setan gitu ya panitia ya. Ada Nah kan. jadi pocong, jadi Nah, ya ada sih kalau buat zaman Masul tuh nakutin. jurit malam masih masih begitu nggak sih? Masih ya? Masih kok. Kan ada gua pernah cerita juga kan, yang gua kan pernah ikut jadi ini juga, jadi apa? Panitia. Kayak OSIS juga Oh sama. sih. Iya Oh iya, iya betul. pernah ingat. Ya, tapi beneran setannya bukan bohong. Oh bener ngepet. Kalau Iya, dulu jurit bener-bener. malam tuh nggak ada setan ini sih, nggak ada setan apa namanya, Beneran. bener nggak ada setan bohongan, tapi setan beneran juga kagak ada. Jadi nggak seru aja gitu waktu itu kayak apalagi pas Oh. zaman zaman kan kayak Mhm. sok-sok berburu hantu gitu kan, yang Alah, kayak alah, sok-sok alah. iya kayak sok-sok Sompral-sompral gitu ya. iya sompral-sompral gitu terus kayak nggak ada apa-apa nih senterin pohon gitu, untungnya nggak ada apa-apa Iya. ya kan. Kalau ada Iya, gue long juga udah lari pontoge kan. yang Iya lu center pontoge ya pohon nggak ada toge apa-apa. kagak, pohon singkong di bawah. Betul. Nggak kelihatan, Pak. Kagak kelihatan. Nah lanjut. Terus, Nah mhm. katanya jadi mereka diberi pengarahan buat jurit malam dan mereka itu Mhm. catatan ya mereka itu LDKC itu pakai tenda Bang Sul. Oh, pakai tenda. Mereka berkemah dan Mhm. habis setelah pengarahan gitu si Mas Firdi ini kembali ke tenda dan Mhm. pas Mas Firdi ini masuk ke tenda Mhm. dia, di situ Mas Firdi kaget karena Waduh, di depan mata dia langsung dia lihat dengan mata kepala dia sendiri, kepala. di depannya itu ada cewek yang lagi duduk. Anjir, Nah tuh langsung nembak begitu ya. iya nembak langsung. Terus, terus. Pas gua kaget tuh cewek langsung hilang cuy, Mhm. Oh langsung shit. pes aja Berapa gitu. meter jaraknya, Bit? Wah dia nggak sebut sih, cuma kalau aku Oh, nggak bayanginnya sempet ya? tenda sih kecil ya. Kecil Kecil, ya, cuy. deket jir gitu maksudnya. Oh, Tapi kalau LDK segini oke, oke. biasanya sih tendanya kan yang tenda-tenda gede gitu loh maksudnya, yang pakai bambu.
Tapi tetap Iya aja sih segitu. tapi tetap aja jaraknya deket anjir. Ruang lingkupnya lebih kecil kalau Iya, tenda ya kan. ngeri Mungkin bisa kan? mau 3 atau 4 orang. Ngeri anjir. Gitu. Katanya pas gua kaget dia hilang langsung. Gua panik dong kata si Mas Firdi. Anjir. Gua panik dong Terus katanya. terus. Gua nggak bisa nyembunyiin kagetnya gua katanya. Nah, Terus. pas dia kaget panik gitu, teman-teman gua yang lain juga pada kaget katanya. Terus teman-teman yang lain nanya, kenapa bro gitu kan, kenapa Fir gitu kan. Terus si Mas Vidi nggak mau cerita, Mas Vidi bohong aja, katanya gini, gue bilang aja ada binatang nemplok katanya. Kalau misalkan, iya kalau misalkan dia bilang ada setan kan semuanya nggak berani tidur di situ kan. Betul. Mau tidur di mana anjir. Nah, singkat cerita pas kita semua pengen masak buat makan malam katanya. Jadi udah agak malam, dia pada pengen masak. Nah, Mas Firdi sama salah satu temennya dia, sebut aja namanya Rian ya. Sebutnya namanya Rian. Okay. Kebetulan si Rian ini tuh bisa ngelihat alam gaib, IndiHome ya, si Rian IndiHome. Nah, jadi ada pojokan gitu. Kayak tempat kayak buat tempat jualan gitu, Mas Sol. Mungkin kayak warung kali ya, kurang tahu juga nih. Oh, nah, Shopee. Bukan, topet. Oh, bukan ya? Kagak ini hutan aja. Nah, itu pojokannya tuh gelap gitu Mas Sol. Gelap banget katanya. Nggak ada penerangan dan letak tenda kita semua itu dekat masjid. Itu gelap banget. Jadi bukan tenda itu nggak dekat yang pojokan itu, dekatnya sama masjid. Jadi pokoknya bagian yang dia lihat itu yang pojokan itu gelap banget. Nah, si Mas Firdi ini ngeliat kayak ada samar-samar gitu, kayak ada sosok. Dan itu menurut Mas Firdi itu samar-samar itu kayak poki-poki cuy. Anjir, mantap. Ini baru dia yang lihat ya. Ini baru dia yang lihat. Nah, akhirnya si Mas Firdi panggil nih sama si Rian. Yan sini deh. Lu lihat dah. Itu gua picek apa bukan? Istilahnya begitu ya. Mungkin begitu. Mungkin begitu ya. Mungkin ilustrasinya seperti itu. Rian, lu lihat nih. Tuh. Gue sih liatnya ada poki ya. Lu lihat bener apa kagak? Si Rian bilang, iya gue juga lihat bener cuy. Anjir. Bener. Akhirnya mereka sepakat di situ ada poki ya. Akhirnya mereka nekat, mereka sepakat, mereka nyamperin. Terus, anjir, bukan lari malah nyamperin. Nyamperin. Akhirnya mereka makin lama makin dekat, makin jelas cuy. Anjir. Kan, makin jelas. Nah, pas mereka makin dekat, salah satu temennya dari belakang tuh manggil, woi, lu pada mau ngapain? Terus si Rian bilang, mau jalan aja, katanya gitu. Mau jalan-jalan doang kok gitu kan. Nah, habis itu si Mas Firdi ini nengok ke arah Tupoki. Udah hilang. Anjir. Nah, habis itu akhirnya mereka sepakat jangan bilang ke anak-anak lain nih. Udah jangan usah cerita-cerita lah, gitu kan. Tapi kebetulan sih Mas Firdi ini orangnya peka Bang Sul, cuma nggak bisa lihat secara langsung gitu ya, cuma peka aja gitu. Rian, kalau Rian kan emang IndiHome kan, bisa lihat ya. Dia peka aja kalau si Mas Firdi ini. Nah, pas hari terakhir mereka semua tuh pulang naik bis kan. Naik bis. Nah, salah satu adik kelasnya dia kesurupan di bis. Ya elah, pada mau pulang. Iya, siang-siang sih kata dia, jadi nggak takut-takut banget katanya. Tapi kaget aja. Akhirnya si gurunya itu yang ngusir, salah satu gurunya yang ngusir makhluknya. Gitu. Udah gitu aja sih cerita dari Mas Firdi ya. Wow, mantap. Katanya mungkin itu aja cerita yang gue pengen kasih katanya. Kayaknya nggak serem ya katanya. Salam kenal dan sukses terus. Ini apa ya? Bukannya nggak serem cuy. Ini lebih bikin aku apa ya? Ini tuh kejadian yang bisa terjadi kita semua gitu loh. Kayak ke anak-anak sekolah yang lagi jurit malam gitu loh. Betul. Ini cerita yang nggak heboh, tapi itu realistis gitu loh, Sul. Ngerti gak? Ya, itu gimana ya? Maksudnya dengan nampaknya begitu cepat gitu di dalam tenda satu kan. Ini sih cerita yang bikin was-was sih sebenarnya. Betul. Dan hebatnya mereka bisa ini ya, tahan itu nggak cerita kemana-mana karena mereka masih ada acara di situ. Benar. Ini kan? Aku salut sih sama orang-orang kayak gitu ya. Dia nggak panik ya, nggak langsung. Gue liat ini, nggak gitu ya. Biasanya kan anak muda begitu kan, apalagi udah lihat. Nah, lu jangan ke situ tuh, di situ ada itu tuh. Nah, biasanya mulutnya gatel tuh kan. Nah ini salut ya. Jadi mereka masih menjaga kedamaian acara supaya bisa berlangsung dengan baik ya.
Oke, oke, mantap, mantap, Mantap. mantap. Oke, thank you banget Mas Firdi Waduh. ceritanya. Ini bagus banget Firly, thank ceritanya. you. Bikin Mhm. ini ceritanya cocok untuk pendengar-pendengar kita yang masih sekolah dan akan melakukan hal yang sama Bang Soleh. Jadi Jurit hati-hati LDKS ya. nih dengerin Mas Firdi pengalamannya kayak gitu ya. Hati-hati. Aduh. Oke, Bang Sol. Itu Mantap, cerita mantap. dari Mas Firdi. Thank you Mas Firdi Thank you, Muhammad. Firdi Muhammad Ini ya. nggak disertain sosmed sih. Jadi mungkin Mas Nah, Firdi mau menjaga privacy ya. Oke, thank you yoi, banget. yoi, nggak apa-apa. Thank Yoi, you thank banget. you, thank you. Oke, Siap. Mas Sul, lanjut aja ke cerita Bang Sul ya sekarang ya. Oke, oke, oke. Sip, Ya, gimana? ya. Jadi ini cerita di daerah rumah gue ya. Oke. Ini sebelum gue tinggal di sini. Mhm. Nah, jadi kemarin pas itu adik ipar gue main ke rumah, kan dekat rumahnya kan. Paling kalau jalan kaki naik motor itu paling cuma 5 menit Oke. Oh, atau dekat banget ya. 10 menit lah ya. Ya dekat. Nah, Mhm. apa sebut aja namanya si Amin ya. Amin, Amin. amin. Nah, betul. Nah, jadi rumah gue yang sekarang ini Mhm. dulu itu ini ya empang, Oh, Empang. bekas empang. Oke, gede Ya ya? jadi gede. Oke. Nah, terus kan jadi jadi sewaktu gue lagi ngontrak di daerah Jagakarsa, Mhm. nah dia tinggal di rumah mertua gue di lantai 2. Mhm. Oke. Nah, itu dan dulu belum ada saung, belum ada rumah gua, jadi di situ ada pohon gede Kosong aja satu, ya. kosong kosong, masih ada Mhm. pohon-pohon pisang. Pohon pisang sih masih banyak, cuman nggak Oke. terlalu. Sekarang juga masih ada. Jadi ceritanya gini, jadi dia kan punya anak satu waktu itu kan, Aha, aha. anaknya cowok ya. Nah, Mhm. dia kalau misalnya anaknya nangis, dia bikin susu, dia harus turun ke bawah. Oke. Nah, dispensernya itu ada di luar rumah ditaruhnya, Oh, kalau mertua gua. oke, oke. Karena ada pemancingan, jadi siapa aja juga boleh minum. Mhm, mhm. Nah, jadi dia pas mau bikin minum, Mhm. ya kan, ini pertama yang lihat istrinya dulu. Istrinya turun nih bikin susu ke bawah karena anaknya nangis. Oke. Bikin. Lalu di rumah gua itu ada jembatan. Mhm. Jembatan itu muat lah satu mobil. Satu mobil ya. Ya, nah di sampingnya itu pohon kayak pohon pete-petean gitu, cuma gede. Mhm. Masih ada nih sampai sekarang. Masih ada. Oh, masih ada anjir Ya, awet juga ya. masih masih Mhm. masih masih ada. Nah, dia dari pas mau bikin susu itu Mhm. buat anaknya ke pohon pete yang di bawah jembatan itu kira-kira jaraknya 300 meter kali, dekat itu kok. Kelihatan Oh, kok oke. dari dispenser air itu ke jembatan itu kelihatan dari jauh. Oh, oke, oke, oke. Nah, itu dia ngeliat sosok, Pin. Apa tuh? Bergaunnya waktu itu gaunnya warnanya merah Aduh, pakai dan gaun rambutnya lagi anjir. panjang. Rambutnya panjang. Aduh, pakai gaun lagi males banget dah. Nah, pertama istrinya lihat, terus kata dia Istrinya. istrinya, ya dia nggak ngomong tuh. Mhm. Nah, belum ngomong ke suaminya. Nah, Mhm. nggak lamanya lagi, ini masih ditahan ya, Mhm. belum lihat ya. Nggak lamanya lagi, 2 minggu setelah itu, sekarang suaminya yang bikin susu turun ke Oh, bawah. oke, oke. Dia lihat lagi sosok yang sama. Ini suaminya yang lihat kali ini ya. Suaminya Heeh. gaunnya merah, rambutnya panjang. Nah, Aduh anjir. dia nggak mikir itu hantu ya, karena kan di Oh, situ banyak motor. Di situ kan banyak motor di luar, Vin. Ya, oh. takutnya orang jahat gitu. Heeh. Oh iya, iya, mikirnya positif nih ya. Ya, nah Oke. dia lihat itu. Mhm. Kelihatan. Mhm. Udah dia naik berdua. Nah, nggak lama, baru itu dia cerita. Mhm. Kamu lihat ini nggak? Si suaminya ngomong duluan. Mhm. Kamu kemarin lagi bikin susu ngelihat ini nggak? Iya ngelihat sosoknya pakai baju merah rambutnya panjang. Mhm. Wah, itu kayaknya bukan orang deh. Aduh, Iya sih tadi mikirnya juga itu ternyata emang kuntilanak merah cuy. aduh anjir. Hati-hati anaknya tuh. Tuh. Nah itu dia. Nah udah kejadian itu. Nah sekarang setelah kejadian itu dua-duanya ngelihat itu tiap malam denger suara nangis. Aduh, males banget anjir, bangke, bangke. Nangis ngerintih gitu nangisnya. Aduh, Anjir gue diceritain persis kemarin di bawah pohon itu. tai Jadi banget. merintih Diceritainnya di situ ngapain sih anjir. lu? Masuk dulu Gak kayak tahu heran gua. gua. Terus. Waduh, gue ngomong sama dia gini. Heeh. Gue Min ya, gue tinggal di sini udah 2 tahun sih. Heeh. Alhamdulillah gue belum lihat ya si kunti merah itu yang di jembatan. Nggak pernah lihat apa-apa ya. Belum lihat gue. Malah Hmm. lihatnya di ini nih, yang sekarang gue lagi diri sekarang nih. Gue Heeh. lagi nyari sinyal bagus sih sekarang di sini nih lagi diri. Gue malah lihatnya di Poki-Poki Malah satu itu di situ sama ya. iya kuntilanak yang rambutnya lepek itu. Aduh. Anjir.
Aduh anjir. Shit Males man. banget sih. Itu nggak tahu ya. Itu ceritanya itu masih 3 tahun lalu ya, gue belum di sini. Oh iya iya. Nah ini terus baru lagi nih satu nih Pin. Kemarin banget kejadiannya nih. Kenapa tuh? Jadi kakak ipar gue ada lagi nih. Jadi yang paling tua nih kan, dia punya suami, hobinya kan mancing kan. Mancing, oke. Ya, lu tahu sendiri kalau orang hobi mancing itu nggak ada Iya. kemajuan gitu. Ya, kalau maju Soalnya dia kemaju kecebur pasti. jebor. Ya, dia mancing Pin. Jadi Ah, yang dekat saung mertua gue kan ada saung di pojok tuh. aha. Nah, dia mancing di daerah situ, di daerah situ kan dia mancing nih. Di situ kan habis hujan ya, jadi dia ngambil kayak blower gitu, jadi mancing biar ikannya datang, kucuk gitu kan. Itu masih jam 9 jam 10 tuh udah sepi karena habis hujan. Nah, gue tahu dia lagi mancing, gue sempet datang ke situ jam 9, gue nyobain mancing, ada gue nggak bakat lah, ya kan. Akhirnya gue pulang, gue tidur, nggak lama dia di dehem gini, digituin sama sosok Gondorwo. Ahamin gitu, didehemin gitu ya. 2 kali cuy. Aduh, gitu. Kagak ada orang di belakang tuh, emang ada empang, cuman ada pohon gede-gede, pohon bambu kuning ya. Di belakang saung gua tuh ada bambu kuning. Nah, itu didehemin cuy 2 kali. 2 kali diahamin gitu ya. Oke. Terus dia tetap mancing dan dia bikin status di WA story-nya kan. Oh gitu. Aduh, katanya, maaf ya Om Uwo, saya cuma mancing doang, iseng-iseng gitu. Terus. Dia nggak ditampakin sosok ya, cuma didehemin 2 kali. Cuma di situ aja ya. Di belakang, iya. Emang di situ emang ada 2 sosok ya. Oke. Satu Kunti di pohon bambu kuning, satu lagi Mr. Uwo itu. Tapi dia tahu ya itu si Uwo ya. Tahu tuh, karena apa tuh ada bayang hitam gede gitu pas di belakangnya. Gitu suara. Dan nggak ada orang sama sekali, persis di belakangnya dia, suaranya kenceng. Oke. Ya mungkin jarak 10 meter kali ya. Dia itu ya didehemin. Akhirnya dia mancing nggak dapet malam itu, nggak dapet apa-apa. Ya, suwe itu mah. Aduh, gila. Aduh, gue bentar lagi pindah rumah nih kayaknya nih. Dengar gitu ya. Aduh, ada kunti merah di depan rumah gue sih. Sekarang jatuhnya di depan rumah gue, Pin. Jembatan itu. Jadi di situ. Aduh, mikirnya gimana ya? Kayak was-was aja jadinya gitu loh. Ini orang kapan datang lagi kan? Aduh, adik ipar gue udah dilihat. Iya, adik ipar gue udah diliatin itu. Adik tinggal bangsul ya? Sama. Iya, jangan dong, jangan. Jangan. Aduh. Ya, paling itu aja sih ya. Itu ya. Oke, gila itu sih. Maksudnya itu di rumah gua tuh. Di rumah sendiri loh. Itu ngerinya gitu. Iya. Gila. Nah, itu ya dari Bangsul ya. Depan rumahnya sendiri itu tegang banget sih. Kalau jadi dia tuh. Oke, teman-teman. Lanjut aja ya. Kita lanjut. Itu sedikit cerita dari Bangsul buat episode kali ini, dan kita akan lanjut ke ceritanya salah satu pendengar kita yang terakhir ini, cerita terakhir. Namanya disamarin aja Bangsul ya. Oke. Kita sebut aja namanya Bambang kali ya. Oh, Bambang ya. Bambang. Atau ada yang lebih enak ya? Boleh. Bambang ya. Garam dapur boleh gak? Jangan. Orang Pak ini. Jangan ya. Atau kunci Inggris gimana? Jangan. Kesian banget dah. Nah ini Bambang aja lah. Bambang aja lah ya. Lah, boleh lah ya. Nah, oke. Si Mas Bambang ini kirim judulnya Teror Saat SMP maksudnya. Teror di SMP. Ini kita bisa asumsikan ini saat Mas Bambang masih SMP ya. Nah, oke. Si Mas Bambang ini tulis begini. Halo podcast Sasan Horor katanya. Jadi kali ini aku bercerita tentang pengalaman aku waktu SMP. Katanya menurut dia ini lumayan horor nih Bang Sul. Coba kita lihat ya. Wah, ini nih. Untuk nama dan tempat sudah disamarkan ya kata dia. Oke. Langsung aja ke ceritanya. Kata dia gini. Jadi cerita kali ini berawal saat si Mas Bambang ini kelas 3 SMP nih Bang Sul. Udah mau naik SMA nih ya Mas Bambang ya. Nah jadi
si Mas Bambang ini tuh cerita kalau ceritanya ini bermula pas teman satu angkatan Mas Bambang ini tuh salah satu teman angkatan ini tuh ada yang demen hal-hal yang berbau klinik gitu Mas. Berbau goib-goib. Iya. Nah, kita sebut aja nama temennya Dimas ya. Nah, saat si Dimas ini temannya Mas Bambang ini adalah salah satu orang yang suka bau-bau hal-hal yang berbau goib lah ya, berbau klinik gitu. Dimas. Nah, Dimas si yang suka menggandakan uang ya. Itu Kanjeng Dimas. Siapa sih namanya? Gue juga bisa. Iya, Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas ya? Gue juga bisa, Pin. Kemampuan menggandakan dosa gue bisa. Yalah. Itu semua orang jago langsung. Oh, juga bisa ya. Oke, si Dimas ya. Nah, si Dimas ya. Nah, katanya gini, dan entah suatu hari, entah sengaja atau tidak, suatu hari itu si Mas Dimas ini tuh bakar dupa, Bang Sul. Oh my god. Di kelas. Dan waktu itu di kelas itu ada dua teman cewek yang teman ceweknya yang sebut saja namanya Rika dan Anggra. Ya. Nah, jadi dua teman ceweknya ini punya semacam pegangan gitu Bang Sul. Kayak ada kodamnya gitu lah ya, sejenis itu. Katanya entah dari buyut atau keturunan, aku juga kurang tahu katanya. Tapi dari berita yang beredar pada gosipin nih, si Rika sama Anggra ini tuh punya ada yang jagain gitu kan. Oh iya. Nah gitu. Mantap. Nah terus pas si Dimas ini bakar dupa, belum ada reaksi apa-apa tuh katanya. Nah tapi hari setelahnya, besoknya, nah si temennya Rika ini tuh, temannya Rika ini kan satu kelasnya sama Dimas. Nah si Rika ini tuh udah mulai aneh-aneh nih, mulai aneh, ada gejala-gejala nih. Waduh, apa tuh? Sering diem, jadi diem anaknya. Oh. Nah, silent mode ya? Jadi silent mode ya, jadi mode getar nih si Rika nih, jadi getar-getar doang. Jadi nggak aktif ya si Rika. Nah, ini informasi dulu. Jadi setiap mau mulai pelajaran tuh di sekolahnya mereka suka baca surat apa nih? Ini nggak tahu surat apa bukan nih maksud? Asmaul Husna katanya. Oh, itu sifat-sifat Allah itu. 99 Asmaul Husna. Bukan surat ya? Bukan, puji-pujian itu. Oh, puji-pujian. Oke. Ya. Katanya mereka sebelum mulai pelajaran mereka ada kebiasaan di sekolahnya itu baca itu dulu, Bang Sul. Bagus. Nah, dan di hari Jumat itu baca Yasin katanya. Wah, cakep. Nah, pas mau baca yang Asmaul Husna ini, si Rika ini tuh mulai ngejerit cuy. Waduh. Mulai ngejerit, panas mungkin ya. Ngejerit dan sikapnya tuh aneh. Persis kayak orang kesurupan lah kata si Mas Bambang ya. Dan itu kedengeran jerit-jeritannya Mas Rika ini kedengeran tuh sampai di kelasnya Mas Bambang yang notabene itu paling ujung. Harusnya kencang coy. Harusnya kan jauh gitu kan harusnya nggak kedengeran ya, atau samar-samar. Ini tuh kedengeran sampai ujung. Anjir. Katanya kebetulan kelas kita itu dibagi jadi 7 kelas. Oh rame anjing. Anjir banyak. Tapi yang paling ujung kedengeran. Itu kenceng banget berarti ya. Anjir, gila. Teriak sampai matanya keluar itu. Anjir itu. Itu kan teman kita juga ada maksudnya yang teriak, yang ngorok udah kayak teriak anjir. Kenceng banget. Woi gitu. Iya, ngorok. Itu kategori bukan ngorok, itu teriak anjir. Ngorok kenceng banget. Sahur. Iya. Nah, singkat cerita nih Masul. Pas kejadian itu semua murid sama guru tuh panik. Dan dan kacaunya kesurupan itu nyebar. Anjir. Jadi kesurupannya nular, kesurupan massal jatuhnya. Pegang kena itu nyamber gitu ya. Corona dong tuh. Anjir. Nah, jadi mulai nyebar tuh Bang Sul. Kesurupannya jadi kesurupan massal. Oke. Dan katanya itu terjadinya nggak cuma 1-2 hari, tapi seminggu. Cuy. Anjir, capek coy. Katanya. Dan waktu di mana kejadian itu mulai adalah hari Selasa. Selasa. Berarti terakhir di Selasa lagi, karena seminggu kan? Katanya kan Selasa nih, tapi puncaknya itu ada di Jumat, Bang Sul. Puncak kejadiannya. Di Jumat. Nah, katanya pas hari Jumat itu, pas baca Yasin, anak-anak yang kesurupan itu makin banyak katanya. Nah, pengaruh ya? Nah, jadi waktu kejadian itu si Mas Bambang kan masih usia segitu, pasti mikirnya masih kayak, ya asik nih pulang sekolah jadi awal gitu kan.
Anjir. Iya. Dia mikirnya mah asik-asik aja gitu kan. Oh, weh, asik nih pulang cepet nih gitu kan. Padahal katanya guru sampai staf di sekolahan itu sampai pada nangis gara-gara kejadian itu katanya. Stres kali ya. Soalnya udah seminggu cuy. Yoi, seminggu Nah, itu cuy. dia. Nah, terus kepala sekolah tuh kayak ngundang orang pinter gitu katanya. Dan ternyata penyebab dari semua ini adalah dupa yang dibakar oleh Dimas. Ah, si Dimas, Tuh, Dimas dikeluarin kagak ya? Nah, soalnya si kata menurut paranormal ini adalah si Dimas ini tuh bakar dupa itu seakan memanggil mereka katanya. Si Beon. Nah, iya. Nah, kan si teman ceweknya ini yang namanya Anggra sama Rika ini punya pegangan. Nah, ternyata tuh intinya yang dipanggil itu tuh sama yang pegangan ini tuh saling bertabrakan, Masul. Oh, energinya bertabrakan. Ya. Nah, gitu dia. Katanya makanya jadi jadi energinya kuat gitu. Jadi kesurupannya banyak. Kesurupannya rame gitu dia. Oke. Dan katanya ternyata yang muncul waktu kejadian kesurupan itu nggak cuma pegangannya si Rika sama Anggra itu, tapi penunggu-penunggu yang udah dari dulu ada di SMP itu keluar semua datang pokoknya. Ya. Nah, katanya shit, man. Soalnya sampai seminggu gitu mereka merasa terganggu karena eksistensinya beda kan gitu kan. Jadi pokoknya intinya tuh energinya bertabrakan. Jadi ya apa ya? Jadi semenjak kejadian itu katanya semua entah kenapa semua gambar pemandangan dan gambar orang yang ada di dalam kelas itu dicopot katanya. Ya, karena bisa, mengandung. Bisa dia ngumpet di situ dia. Bisa jadi sarang. Tidur di situ. Tapi kalau gambar pemandangan lu nggak tahu, lu bisa lu? Ya bisa ya. Pemandangan kayak sih enggak sih ya. Lebih ke ini sih lukisan yang bernyawa, misalnya orang gitu, binatang. Benar. Kalau pemandangan iya, pemandangan kayaknya enggak ya. Enggak, mungkin mereka jaga-jaga kali, antisipasi aja ya. Jadi pokoknya semua yang berbau bernyawa gitu. Nah, itu dicopotnya udah gitu. Nah, dibuang ya. Dan akhirnya minggu setelahnya setiap kelas tuh kayak dikasih taburan bunga-bunga gitu Masul yang udah dibaca-bacain katanya. Tapi untuk sekarang ini sih belum ada kejadian yang sama persis kayak pas waktu itu, yang seperti pas angkatan dia katanya. Sampai saat ini katanya belum ada kejadian yang sama gitu loh. Katanya. Itu gara-gara Dimas berarti. Iya si Dimas kayaknya bakar dupanya nggak 1 biji 2 biji kali dia. 1 truk ya. Enggak, dia bakar sama pabrik-pabriknya. Nah itu dia. Makanya susah seminggu. Kebanyakan Mas, kebanyakan. Gila sih, tapi maksudnya anak SMP kelas 9, kelas 3 gitu udah bisa bakar dupa gitu. Lu mikir apa sih gitu loh? Nggak tahu efeknya ya. Iya itu dia, masih muda lah ya. Masih bingung, masih labil lah. Bakar aja gitu, nggak tahu dupa tuh dapat dari mana juga, heran gue. Iya. Jadi kayak ini sih ya, kayak apa, corona gitu, nyamber kan. Iya, nyamber semua itu. Gila sih. Kesurupan masa tuh ngeri banget dah. Nah katanya gitu, mungkin segitu dulu cerita yang bisa aku ceritain kali ini katanya. Katanya dia juga masih banyak cerita horor yang pengen dia share. Nah mungkin next time ya, Mas Bambang. Boleh. Thank you banget. Keren. Gila. Mantap. Jadi, thank you Bambang. Udah lama kita nggak dapet cerita kesurupan nggak sih dari kemarin? Oh, yang kemarin sih juga baru sih, yang serang di internet itu, yang Spiderman itu kesurupan juga kan? Iya. Nah, itu sama baru 2 ini ya. sih. Baru 2 itu ya. Belum banyak lagi, belum banyak lagi. Tapi aku paling suka sih cerita kesurupan itu, kesurupan beda servernya itu tuh. Siapa? Mas Robi. Ya, itu Mas Robi tuh. Itu lucu banget sih. Gila, itu semua gak ada obat. Gak ada obat tuh, lucu banget. Nah oke, segitu aja cerita terakhir ya. Siap. Dari Mas Bambang tadi. Thank you banget Mas Bambang sudah mau berbagi cerita dengan kita. Wow, keren. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat untuk Mas Bambang. Thank you banget. Thank you. Oke, teman-teman, itu cerita terakhir untuk episode ke-68 kali ini. 68. Betul, mantap. Kita masih recording online, nggak tahu sampai kapan maksudnya. Oke, nah bagi teman-teman yang ingin mengirim cerita seperti biasa bisa ke sersanhoror@gmail.com. R-nya 1 ya teman-teman. Bisa ke Instagram juga, senyamannya aja lewat mana. Nah, follower kita udah banyak Vin ya. Lumayan lah maksudnya. Alhamdulillah ya, makasih. Terima kasih yang sudah follow kita, dan jangan lupa subscribe ke YouTube ya Masul ya. Jangan lupa, kita juga mulai rajin upload. Masak air biar matang ya. Apa tuh? Subscribe-nya dong ganteng. Yaduh, ngeri banget tuh ya. Subscribe atau baret. Nah, itu serem banget. Ayo. Oke, thank you banget teman-teman udah stay tune sama kita.
Terima Kita akan kasih. kembali lagi di episode ke-69 yang ceritanya lebih seru 69. lagi. Wow, mantap. Dan selamat malam. Assalamualaikum.